Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua yang ada di rumah maupun yang ada di manapun kalian berada, semoga kalian selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga tetap semangat dalam belajar. Baiklah teman-teman semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama membahas materi tentang Wali Songo, yang mana beliau-beliau ini adalah orang-orang yang menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia sesuai dengan KMA yang baru, Keputusan Menteri Agama yang baru nomor 183. Di kelas 6 ini kita akan mulai dari materi Wali Songo, yaitu dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Untuk itu, sebelum kita mulai materinya, kita perlu tahu dulu kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembahasan ini. Yang pertama ada kompetensi dasar mengenai sikap spiritual, mengenai sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan, yang mana pada kompetensi sikap spiritual di sini kalian harus mampu menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Kemudian dalam sikap sosialnya kalian mampu menjalankan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun. Dan pada kompetensi pengetahuan, kalian harus bisa menganalisis biografi Maulana Malik Ibrahim dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Lalu pada sikap keterampilan, kalian harus bisa mengorganisasi kembali peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Itu kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi Syekh atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, siapakah Wali Songo itu? Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14. Di era Wali Songo adalah era di mana berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Jadi pada saat itu Nusantara ini didominasi oleh Hindu-Buddha, animisme dan dinamisme. Lalu ketika para Wali Songo datang, ya, para penyebar agama Islam ini datang, lalu budaya Nusantara yang tadinya menganut kepercayaan, menganut agama Hindu-Buddha, ya, digantikan dengan kebudayaan Islam. Nah, mereka itu adalah para tokoh penyebar agama Islam yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ada beberapa pendapat yang mengatakan arti dari Wali Songo. Yang pertama, Wali Songo berarti Wali 9, yang menandakan jumlahnya ada 9 orang, karena kata Songo dalam bahasa Jawa artinya adalah 9. Lalu ada juga yang mengatakan Songo berasal dari kata Sana yang berarti mulia dalam bahasa Arab. Jadi orang-orang yang mulia yang menyebarkan ajaran agama Islam. Ada juga yang berpendapat bahwa Wali Songo adalah majelis atau perkumpulan orang yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik pada tahun 1404 Masehi. Siapakah Syekh Maulana Malik Ibrahim? Nah,
ada beberapa kekeliruan yang terjadi di masyarakat, khususnya di Pulau Jawa ini. Sebagian masyarakat ada yang mengatakan bahwa beliau adalah Syekh Maghribi karena beliau bukan berasal dari Maghribi atau dari Maroko. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau adalah Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Padahal Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan Syekh Ibrahim As-Samarkandi adalah dua pribadi yang berbeda, yaitu orangnya beda. Syekh Maulana Malik Ibrahim beda orangnya, Syekh Ibrahim As-Samarkandi juga beda orangnya. Nah, sehingga dengan kekeliruan itu banyak yang mengatakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari Samarkand atau dari Samarkandi yang berada di wilayah Asia Tengah. Ya, padahal Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ulama yang terkenal berasal dari negeri Persia. Ya, dari kota Hasan. Ya. Nah, beliau merupakan keturunan Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Husain yang diperkirakan lahir pada tahun 720 Hijriah atau 1350 Masehi. Pada tahun 1371 Masehi, Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa bersama para saudaranya yang bernama Maulana Mahpur, Sayyid Yusuf Mahrabi, dan dikawal dengan 40 orang pengikutnya atau pengawalnya. Nah, mereka ingin berdakwah sambil berdagang di Pulau Jawa. Nah, kota Gresik pada saat itu menjadi tujuan ya pendaratan perahu layar mereka, tepatnya di Desa Sembalo, tempat yang pertama kali beliau tuju. Dari awal datang hingga wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi, beliau istiqomah berdakwah di daerah Gresik sehingga dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Jadi nama lain beliau adalah Sunan Gresik. Lalu apa saja perjuangan yang beliau lakukan dalam berdakwah? Nah, di sini banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Sunan Gresik. Yang pertama, beliau berdakwah melalui jalur perdagangan. Ya, sebagaimana tadi ya dijelaskan bahwa beliau bersama para pengikutnya dan saudara-saudaranya datang ke Pulau Jawa dengan tujuan untuk berdakwah sambil berdagang. Nah, beliau berdakwah sambil berdagang. Nah, barang-barang yang beliau sediakan itu ternyata barang yang bagus di antara pedagang-pedagang yang lain dan harganya pun murah. Ya, beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, ya, sehingga banyak orang-orang yang tertarik saat berinteraksi bersama beliau. Beliau pun memasukkan dakwah-dakwah Islam kepada orang-orang tersebut, sehingga orang-orang tersebut melihat perilaku dan sikap yang dicontohkan, yang diperlihatkan oleh Sunan Gresik. Mereka pun tertarik untuk memeluk ajaran agama Islam. Lalu yang kedua, beliau berdakwah kepada keluarga kerajaan Majapahit. Ya, beliau mampu menembus dakwahnya sampai ke pihak keluarga kerajaan Majapahit. Setelah sekian lama beliau berdakwah, beliau berhasil membuat orang-orang Gresik memeluk agama Islam. Bukan hanya di kalangan rakyat biasa, beliau pun mampu menembus dakwah beliau di kalangan keluarga Majapahit, yang mana pada saat itu dipimpin oleh raja yang bernama Raja Brawijaya, dan beliau pun disambut oleh Raja Brawijaya dengan sambutan yang baik karena sikap dan budi pekerti yang beliau munculkan kepada masyarakat Gresik. Ya, di hadapan raja pun beliau sangat sopan,
sehingga raja pun menerima ya dengan baik, menyambut dengan baik dakwah beliau. Namun sayangnya Raja Brawijaya pada saat itu masih belum ingin memeluk agama Islam ya, tapi berkat hubungan yang baik tadi beliau diangkat sebagai Syah Bandar, atau yang sekarang mungkin disebut sebagai kepala pelabuhan, karena pada saat itu kan beliau sebagai seorang pedagang, di mana pedagang-pedagang pada saat itu barang-barang datangnya dari pelabuhan ya, diangkat sebagai kepala pelabuhan atau Syah Bandar di kota Gresik, dan diberikan sebidang tanah di desa Gapura. Sampai saat ini tanah itu pun masih ada, dan beliau dimakamkan di desa tersebut, di tanah tersebut, karena ketika beliau diberikan tanah tersebut, dijadikan oleh beliau pesantren atau masjid sebagai sarana pusat dakwah beliau di kota Gresik, dan beliau pun juga diangkat sebagai penasehat raja dan guru bagi para pangeran kerajaan. Dan yang ketiga, beliau mendirikan masjid dan pesantren. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Gresik semakin tertarik untuk memeluk Islam karena perilaku yang beliau contohkan itu sangat santun, dermawan, dan sangat toleran. Sehingga dengan kondisi seperti itu, banyak orang-orang yang masuk memeluk Islam, dan beliau pun terdorong untuk membangun masjid dan pesantren yang akan difungsikan untuk pusat dakwah beliau dalam mengajarkan Islam secara luas. Nah, masjid yang pertama kali beliau dirikan adalah Masjid Pesucinan yang terletak di Desa Leran, Kota Gresik. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita pada materi Wali Songo terkait dengan Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jangan lupa tetap semangat belajarnya, jaga kondisi kesehatan. Semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada, dan semoga kalian sukses, semoga kalian berhasil dalam belajarnya. Cukup sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma wafiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.